Oke, berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Masih semangat? Baik. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita lanjut pembelajaran, ada baiknya kita berbiasakan untuk berdoa ya. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Untuk hari ini, siapa saja yang tidak mengikuti pembelajaran sejak hari ini, atau ada yang sakit? Datang semua. Hadir semua. Hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Empat orang saja yang tidak ada. Ini keterangannya apa ya? Apa berarti? Oke. Baik, selanjutnya saya minta semuanya yang bawa handphone tolong disimpan HP-nya dulu. Simpan dulu. Simpan di meja sebelah sana. Ada meja kosong, semuanya HP-nya disimpan di sana. Ya. Yang bawa HP. Kemudian nanti kalau ada yang saya dapat masih menggunakan HP, maaf, HP-nya saya akan ambil. Kemungkinan hari Sabtu bisa diambil lagi. Ya. Oke, yang sudah kembali ke tempatnya. Ayo cepat, ayo. Oke. Ayo cepat. Siapa ini yang? Ayo cepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai kesepakatan kelas yang pernah kalian buat bersama guru mapel apa kemarin? DPK ya? Gurunya siapa? Membaca. Oke, di sini sudah ada poin-poin yang sudah dikirim sama teman kalian tadi. Saya akan bacakan. Jadi di sini saya ingin menanyakan apakah kesepakatan kelas ini perlu kita ubah kembali atau mau direvisi atau seperti apa? Atau masih tetap? Masih tetap ya. Di sini
Saya lihat yang pertama, poin pertama, memungut sampah yang dilewati. Ya, maksudnya setiap ada sampah di sekitar sekolah atau dimanapun, menurut kalian itu sampah dipungut ya, dipungut, jangan dilihat-lihat saja. Yang kedua, memperhatikan pelajaran dengan baik. Memperhatikan pelajaran dengan baik. Seperti hari ini, kalau sementara belajar, semuanya harus fokus. Ya, perhatikan pada saat guru sedang menjelaskan. Nomor 3, kerja tugas dengan baik. Maksudnya kerjakan tugas dengan baik. Kalau ada tugas, tolong dikerjakan. Jangan diundur-undur lagi. Hari ini dikasih tugas, sebentar besok. Pada akhirnya akan terlupakan. Nomor 4, menghargai guru dengan baik. Kalau ada guru di dalam, sudah masuk gurunya, sudah berbicara di depan, tidak perlu lagi kalian diskusi di situ. Ya, itu namanya menghargai guru. Kemudian juga kalau ketemu di luar gurunya, kalau bisa apa? Salim. Apa lagi? Sapa. Apa lagi? Senyum. Ya. Jangan ketemu gurunya seolah kayak orang lain, ya, kayak bukan siswanya, ya. Kemudian nomor 5, masing-masing membuang sampah. Ini yang bersama tadi poin pertama. Masing-masing membuang sampah. Ya, kalau ada sampah di kelasnya masing-masing atau di redaksinya, tolong diperhatikan ya, masing-masing punya tanggung jawab. Dibuang sampah tak? Jangan kamu yang bawa sampah, orang lain yang buang. Kemudian tidak tidur saat belajar. Sini ada di poin 5. Ya, kalian sendiri yang sudah tentukan apa saja kesepakatan kelas. Nah, di sini tidak tidur saat belajar. Ya, kalau bisa, kalau sementara belajar gini, jangan tidur. Ya. Yang ketujuh, buka alas kaki saat belajar. Alhamdulillah semuanya sudah membuka alas kakinya. Kemudian datang tepat waktu. Ya, kalau upacara jam berapa? Kalau ke sekolah harus nyampe jam berapa? Aturan jam berapa? Jam 7? Pas. Kalau bisa sebelum jam 7 sudah di sekolah. Apel pagi, kalian harus mengikuti apel pagi. Nah, setelah apel pagi masuk di kelas sesuai jam apel yang sudah ditentukan. Kemudian izin ketika mau keluar di kelas. Nah, ini juga harus kalian budayakan pada saat proses pembelajaran. Ada guru di dalam, kalian harus izin dulu. Kalau keluar, mau kencing atau ada sesuatu mau dikerjakan di luar, izin dulu. Ya, jangan main langsung keluar saja. Kemudian sholat tepat waktu.
So, ini yang dua orang kenapa? Coba jangan begitu. Menghadap ke sini semuanya. Sholat tepat waktu. Jam berapa sholat yang di sekolah? Jam biasa di sini. Jam 12 ya? Jam 12 berapa? 12 ya? Semuanya sholat di sini? Iya. Siapa yang sholat? Sholat nanti. Kenapa? Lagi-laginya kenapa? Hah? Kemudian membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Apakah di sini sudah ada jadwal piketnya? Sudah dibuat? Sudah ada jalan? Sudah dilaksanakan? Kenapa? Kenapa malas? Apa yang menyebabkan kalian malas? Kira-kira apakah ada di antara teman kalian tidak mau ikut, jadi ikutan juga? Ya, jadi yang pikir ini tolong diperhatikan nih, kerjasama nih, supaya kelas kalian itu bersih setiap hari. Kalau hanya satu orang saja, padahal dalam sehari itu berapa orang biasanya yang bertugas? Ada 5 dan 4 ya? Ya, kerjasama nih, supaya kelas kalian selalu bersih. Kemudian menjaga fasilitas lab. Contohnya, ya, ini keterangan sini kan yang buat kesepakatan kelas ini kan panca yang dibahas mengenai lab. Kabinет contohnya fasilitas apa? Komputer apa lagi? Meja, kursi, dan lain-lain ya. Kemudian nomor 13, tidak main HP saat pelajaran berlangsung kecuali ada arahan. Nah ini ya, tolong diperhatikan. Pada saat ada guru di dalam, jangan main HP tanpa ada arahan. 14, harus rapi saat masuk di kelas atau memulai pelajaran. Ya, ini kan ada PJOK kan? Kalau PJOK menggunakan seragam olahraga. Sebenarnya semuanya harus menggunakan seragam olahraga sesuai penyampaian kemarin. Yang terakhir, 15, tidak ikut saat masuk di kelas atau di lab. Ya. Jadi ini juga salah satu kebiasaan yang sering terjadi di setiap kelas, yaitu ribut di kelas pada saat ada gurunya di dalam bukan mengajar. Jadi tolong jangan ribut, kasih keleluasaan guru dulu untuk menjelaskan materinya, sehingga mengamati atau mendengar apa yang disampaikan. Jangan ribut dalam kelas, ya. Bisa dipahami? Nah, kira-kira dari 1 sampai 15 tadi kesepakatan kelas itu ada yang tetap atau tetap? Tetap ya? Nggak perlu diubah? Oke. Nah, selanjutnya adalah nanti kita akan melakukan praktek gerak guru depan. Jadi tentunya sebelum praktek perlunya kita harus melakukan pemanasan. Pemanasan ya? Ada yang tahu tujuan dari pemanasan? Meredakan otot. Apa lagi? Supaya tidak cedera. Apa lagi kira-kira? Kenapa kita harus pemanasan? Hah? Ya, sudah tadi. Hah? Ya, bisa jadi. Supaya tidak gampang mengantuk. Apa lagi? Kenapa kita harus pemanasan sebelum melakukan praktek intinya?
dan juga dapat melancarkan perairan darat, ya, terhindar dari cedera, memperbaiki jantung, ya. Nah, itu manfaatnya. Nah, sekarang kita semuanya berdiri. Kita akan melakukan pemanasan singkat, ya. Semuanya berdiri. Nah, silakan buat barisan di tempat yang kosong. Sini boleh, macam ke sana. Sebelah sini sebagian. Oke, kita menyelesaikan saja dulu. Kondisinya kita berada di ruangan. Oke, bentangkan tangan. Langkah lipatkan tangan. Hadap kiri. Bentangkan tangan. Di sini masih kosong. Sebelah sini masih kosong. Ya, perbaiki. Jangan tadi saya sampaikan bentangkan tangannya. Jangan di luar, ya. Sebelah sini juga kosong. Sini kiri. Oke. 3 track, ada perkara track. Oke, kita lakukan pemanasan stretching mulai dari kepala dulu. Oke, semuanya kepalanya ke atas. Saya akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke samping. Ya, ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Simpan tutup ya. Simpan tutup. Oke, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bawah sudah ya? Oke, lipat ke samping tangannya. Kalau dijepit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tungkai kaki, angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat ke belakang. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8. Oke, kembali ke tempat. Oke, masing-masing kembali ke tempatnya seperti tadi. Oke, kembali ke tempatnya. Nah, sekarang tema apa yang akan kita bawakan hari ini? Materinya adalah guling depan atau senam lantai. Jadi sebelumnya sudah tahu seperti apa guling depan? Sudah pernah praktek? Ya Pak. Sudah dinilai. Ya sudah pernah ya? Ya Pak. Oke. Jadi sebelum kita lanjut memulai kegiatan praktek untuk guling depan, perlu saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa. Bisa dilihat ke atas. Nah, di sini sudah ada skenario pembelajaran yang sudah saya buat sesuai dengan waktu dan durasinya. Nah, untuk pembukaan tadi sudah kita lakukan salam doa, mengabsen kehadiran, kemudian pemanasan. Keyakinan kelas, menyampaikan tema atau pelajaran, kemudian menjelaskan kegiatan hari ini, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, kemudian sebentar literasi, lanjut diskusi kelompok sebentar ya. Nanti akan saya bentuk kelompok, kemudian akan mengamati video aktivitas senam lantai seperti apa, gerak depan seperti apa, kemudian masing-masing kelompok sebentar akan mengidentifikasi gerakan guling depan, lalu masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Nah, kemudian ke penutup memberi motivasi atau penguatan, refleksi, kemudian terakhir doa akhir pembelajaran. Nah, itulah tadi. Ini seperti inilah skenario pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kita sudah sampai di penyampaian tema tadi ya. Nah, untuk kegiatan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan menjadi kelompok. Jadi sekarang sepertinya sudah ada kelompoknya. Sebelah sana 2 orang saja ya? Ya Pak. 3 orang. Satu tadi satu sana ya? Tadi Pak. 2 orang ini. Coba 1 orang sini. Ini. 1 orang. 1 orang saja. Amankan. Ayo, tambah 1 orang sini. Ya. Sekarang perhatian. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah video seperti apa gerakan guling depan. Jadi tolong nanti diperhatikan videonya ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok untuk iya perhatikan. Bisa boleh berbagi lah supaya untuk mempercepat waktu.
di atas. Kulit belakang, kemudian sikapnya, gimana cara melakukannya. Perhatikan gerak mereka. Kita akan mempelajari sambil gerak kulit depan. Awal, sikap tubuh berdiri di atas matras. Posisi badan tegak. Kemudian proses dua tangan nempel di matras, posisi dagu nempel ke dada, dan dua kaki di bawah. Kemudian proses untuk kedua dilakukan dengan menentukan tengkuk matras. Kedua kaki diayunkan ke depan. Berikan badan depan. Seperti diawali dengan jongkok dan kembali ke posisi berdiri tegak dengan tetap lurus. Gerakan selanjutnya kita akan mempelajari gerak. Oke, sudah paham? Depan. Oh, dari depan apa? Oke, perhatian. Sudah paham? Ya, Pak. Dulunya seperti apa? Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk Oke. mengidentifikasi gerakannya. Nanti saya akan bagikan KBD. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu lembar kertas, kemudian mengisi pertanyaan. Bukan. Nah, silakan di sini. Perhatikan di atas, di sini ada nama. Silakan diisi nama. Kerja sama. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan sendiri. Tolong kasih masukan. Ya, kira-kira kalau ada yang tahu, kira-kira gerakan lima itu seperti apa? Sampaikan saja. Gerakan lima adalah seperti memberikan Oke. Sambil mengisi KBD-nya, saya persilakan untuk melakukan prakteknya gerakannya kalau bingung. Ya, masing-masing kelompok saya beri kesempatan untuk mempraktekkan seperti apa gerakannya. aman dari Pak. Pak, boleh coba. Oke, perwakilan masing-masing kelompok. Coba satu orang. Laki-laki dulu.
Silakan dikumpul. Oke, kelompok 3 dan 4. Silakan kelompok 3 dan 4. Mana itu teme. Ya, namanya benar apa sih? Betul apa? Ya, tolong HP-nya disimpan dulu, jangan dilihat, ya, Bin, karena kamera masih aktif. Ya. Oke, kalau gitu untuk mempercepat waktu, saya akan persilakan untuk mempresentasikan yang pertama kelompok 1. Silakan maju untuk ya semuanya. Oke, silakan. Oke, tunggu, sama. Sambil presentasi, juga sekaligus mempraktekkan, memberikan contoh. Ya. Oke, silakan dijelaskan ulang, kemudian sambil praktek. Ada saja kendalanya, ada saja. Mari bang, itu apa? Namanya apa? Nah, kalau diperhatikan, ini sambil memperhatikan sekaligus menyampaikan seperti apa gerakannya. Oke, gerakan pertama. Berdiri tegak. Kedua, badan teguh. Kepala dan tangan
Mengirimkan kaki dan kulit ke depan. Berguling ke depan dengan persiapan berjongkok. Siap-siap nomor 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kota ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Mohon pada pembicara sepak silakan. Ya, apa? Gimana? Itu tadi masalahnya pada saat turun depan itu biasanya susah berdiri kembali. Karena kenapa? Kira-kira? Kurang dorongan. Ya, kalau mau berdiri langsung berdiri tegak harus mempercepat dorongan, gulingan.
Selotong ke samping. Salah selotong ke kanan. Kaki. Harus naik ke Tangan ya seharusnya. Saya mau tangan. Dulu saya pakai sebelum tidak. Ya, oke. Itulah presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, itulah tadi dari keempat kelompok telah presentasikan sekaligus memperagakan seperti apa itu gerak kulit depan. Jadi tadi beragam saya perhatikan permasalahannya, ya. Ya di mana alasannya pertama ada yang beralasan malu. Ya, sebenarnya dia bisa, tapi dia merasa malu karena di sini digabung dengan laki-laki, alasannya malu dengan laki-lakinya. Kemudian ada juga yang beralasan takut, takutnya karena takut salah putaran, takut lari ke samping, atau takut patah. Sebenarnya pada saat depan itu kalian tidak perlu takut selama yang kita gunakan adalah matras setebal ini, ya, sempok ini, saya rasa akan aman. Dan juga kedua tangan itu selama digunakan pada saat depan akan aman, ya. Cuma biasa terjadi pada saat guling depan kedua tangan itu tidak sama rata kekuatannya. Misalnya salah satu tangannya bengkok, tangan kanannya lurus, otomatis akan lari ke samping, putarannya ke samping. Jadi upayakan harus buang tangannya, kedua tangan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dorongan kaki. Kenapa kaki harus diteguk seperti ini? Supaya tidak akan apa? Untuk apa? Kulit depan. Supaya pada saat melakukan gulung depan ada dorongan. Oh ya. Ada dorongan. Kemudian juga dipermudahkan kita untuk kembali posisi berdiri tegak. Ya. Apalagi alasan apalagi tadi? Kurang percaya diri ya? Ya Pak. Kurang percaya diri. Jadi upayakan juga kalau misalnya bagi kalian belum bisa, upayakan pada saat di rumah laki-laki ada kasur di rumah tuh, spring bed atau tempat-tempat yang tepung seperti matras, bisa latihan. Nah, untuk pada pemahaman hari ini
sampaikan kepada semuanya, untuk kulit depan ini, tolong lebih semangat lagi, ya, untuk latihannya di rumah. Ya, ini kulit depan sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu juga membentukkan tubuh kita supaya lebih ideal. Apalagi yang badannya sering sakit. Ya, ini salah satu juga apa ya? Dapat memperbaiki postur tubuh kita. Ya, untuk meningkatkan tinggi badan. Itu juga ada manfaatnya, lakukan bully. Dan juga memperbaiki kemampuan kita dalam beraktivitas berolahraga. Kemudian untuk refleksi hari ini, ya, untuk hari ini saya perhatikan selama proses pembelajaran hari ini banyak hal yang kita tidak duga hari ini. Tidak selancar yang saya rencanakan. Ya, dari pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa hari ini diharapkan semuanya harus menggunakan seragam olahraga. Tapi hari ini saya melihat banyak yang tidak melaksanakan itu. Ya, masih ada yang menggunakan celana abu-abu. Ya, saya sudah sampaikan kemarin di web, saya juga sudah sampaikan di grup, ya. Apakah tidak aktif di grup atau bagaimana? Tadi malam sudah saya sampaikan, ya. Atau memang belum ada seragam olahraganya? Kenapa belum ada? Ya, silakan dibeli, ya. Tidak lama lagi kalian akan naik kelas 2. Dan kalau disediakan seragam olahraga itu harus sudah ada, ya. Nah, kemudian tadi masalah ada teman kalian yang kurang sehat juga. Jadi itu salah tidak menghambat hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita. Kemudian juga saya perhatikan banyak yang mengantuk. Ya, banyak yang mengantuk karena apa? Kelakuan kalian sendiri. Tidurnya itu ya kurang tidur. Biasa tidur 5 malam, pada saat di sekolah yang mengantuk. Ya, kalau bisa kurang-kurangi itu belajarnya, ya. Tidurlah jam 10 atau jam 11. Kalau memang ada urusan, jangan sampai tidur di atas jam 12. Kurang-kurang kita ikut main game juga, ya. Kemudian juga tadi ini ada teman siapa? Ya, kalau pada saat ada berjalan perbaiki posisi duduknya. Ya. Topinya juga dibuka, tidak rapi. Ya, rambutnya juga kasih rapinya golong-golong ini sebelum. Ya, dia eksekusi. Ya, siapapun gurunya kalau sudah golong begini, tolong ikuti rambutnya, dirapikan. Saya hanya bilang apabila bukan di kota ya, dilakukan. Kasih rambut lagi. Iya. Sudah sedih. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini PJOK materi senam lantai. Apakah semuanya sudah paham?
Ya, masih ada? Ada yang takut? Masih kaku? Ya? Bukan, tenang dulu. Bagi yang ini. Ya. Baik. Berhubung karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat, kita sudah 10 menit ya. Untuk hari ini mungkin mungkin kita insyaallah ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup ada baiknya berdoa dulu ya. Oke, siapa mau memimpin doa? Silakan. Doa masing-masing saja. Oke, silakan. Oke. Oke. Selanjutnya silakan kembali ke kelas masing-masing, kemudian pakai seragam